phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Bab kedua yaitu ruang lingkup pengelolaan pendidikan madrasah. Di sini yang pertama yaitu konsep pengelolaan pendidikan madrasah. Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya, tanpa pengelolaan tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Begitu pentingnya pengelolaan sehingga kita dapat melihat bahwa pengelolaan dikenal sudah cukup lama, bahkan telah diterapkan pada zona kenabian terdahulu. Contohnya, pengelolaan pada zaman Nabi Yusuf. Beliau merupakan seorang manajer yang sangat handal. Selain sebagai seorang nabi, beliau memiliki dua sifat yang patut dicontoh oleh seorang manajer. Dalam pengembangannya, madrasah telah diakui oleh pemerintah sebagai lembaga pendidikan formal yang kedudukannya setara dengan sekolah. Madrasah dalam lingkup kultural memiliki konotasi spesifik, yaitu adanya proses pembelajaran tentang seluk-beluk agama, sehingga dalam pemakaiannya kata madrasah lebih dikenal dengan sekolah yang bercirikan Islam. Madrasah dibentuk dengan keputusan Menteri Agama nomor 13 tahun 1964, menteri yang diajarkan seluruhnya ilmu agama. Madrasah merupakan sekolah tambahan bagi siswa yang bersekolah di sekolah umum. Para orang tua memasukkan anaknya ke madrasah ini agar anaknya mendapat tambahan pendidikan agama karena di sekolah umumnya dirasakan masih sangat kurang. Madrasah diposisikan sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama dengan diperlukan secara sama dengan sekolah berdasarkan undang-undang. Tetapi di sisi lain, mata pelajaran agama Islam tetap dijadikan mata pelajaran pokok. Di samping mata pembelajaran umum, kultural madrasah merupakan jiwa madrasah yang memberikan makna bagi setiap kegiatan kependidikan madrasah dan menjadi jembatan antara aktivitas dan hasil yang dicapai. Yang kedua yaitu standar pengelolaan pendidikan madrasah. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Madrasah alias sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan nasional saat ini juga dituntut untuk mampu melakukan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dirumuskan oleh pemerintah. Standarisasi yang dimaksud menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang berubah menjadi peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Berbicara pengelolaan pendidikan madrasah berarti kita akan membicarakan pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis madrasah. Kaitannya dengan ini, pemerintah telah mengatur beberapa standar pengelolaan secara umum tentang pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan khususnya madrasah dengan mengacu pada peraturan nomor 13 tahun 2015 sebagai perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, kemudian telah dijabarkan secara rinci dan teknis melalui peraturan pemerintah Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Dalam
Permendiknas ini secara teknis mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, program, pelaksanaan program, evaluasi dan pengawasan kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi, manajemen dan penilaian khusus. Dengan demikian, madrasah lebih leluasa dalam melakukan proses pengelolaan madrasah yang mengarah pada peningkatan mutu madrasah. Pengelolaan madrasah dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah merupakan cara pandangan baru dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Manajemen berbasis madrasah diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada dengan pengelolaan yang dilakukan secara mandiri, walaupun manajemen berbasis sekolah menjamin adanya keleluasaan madrasah dalam melakukan pengelolaan. Namun demikian harus ada standar minimal yang harus dipenuhi oleh madrasah dalam melakukan proses pengelolaan pendidikan. Yang ketiga yaitu lingkup standar pengelolaan pendidikan madrasah. Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Permendiknas nomor 19 tahun 2007 pasal 1 menjelaskan setiap lembaga pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan nasional yaitu perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan madrasah, sistem informasi manajemen dan penilaian khusus. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan merupakan upaya untuk menggali, memupuk, menggerakkan dan mempertahankan sumber daya pendidikan secara seimbang dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan melalui sistem kerjasama. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik, di mana mutu berdasarkan kebutuhan menjadi harapan dari masyarakat pengguna output pendidikan. Untuk memandang mutu dari sebuah lembaga pendidikan sebenarnya dapat dilihat secara komprehensif, yaitu dimulai dari ketersediaan sarana prasarana pengunjung, profesionalisme pengajar dan staf, budaya organisasi yang kondusif, kepemimpinan yang berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan. Fokus ruang lingkup standar pengelolaan pendidikan pada penelitian ini adalah pada madrasah aliyah swasta. Penting kiranya madrasah aliyah selalu berupaya meningkatkan standar pengelolaan pendidikan lembaga pendidikannya sehingga dapat melahirkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat maupun peserta didik itu sendiri. Keberhasilan kepala madrasah dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di madrasah dipengaruhi oleh input atau proses yang berlangsung. Kepala madrasah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat Dewan Pendidikan dan bidang non-pendidikan pada rapat Komite Madrasah dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum menyusun rencana kerja tahunan. Berikut yang pertama yaitu pengelolaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, yang kedua yaitu pengelolaan peserta didik, yang ketiga yaitu pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan, yang keempat yaitu pengelolaan sarana dan prasarana, yang kelima pengelolaan keuangan dan pembiayaan, yang keenam yaitu pengelolaan budaya dan lingkungan madrasah, yang ketujuh yaitu pengelolaan humas dan kemitraan. Poin keempat yaitu kebijakan standar pengelolaan pendidikan dalam perspektif pengelolaan madrasah. Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut perubahan dalam sistem supervisi yang bukan saja mengembang fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang kewenangan pusat dan daerah telah mendorong perubahan besar pada sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia. Pendidikan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat sebatas menyusun acuan dan standar yang bersifat nasional. Satuan pendidikan memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber daya pendidikan di sekolah atau madrasah dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu sumber daya bukan manusia yang meliputi program sekolah kurikulum.
Yang kedua, sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, dan tenaga pendidik lainnya, peserta didik, orang tua, dan madrasah yang memiliki kepedulian kepada sekolah. Yang ketiga itu sumber daya fisik yang meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, penampilan fisik sekolah atau madrasah, dan sumber daya keuangan yang meliputi keseluruhan dana pengelolaan sekolah atau madrasah baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat. Diperlukannya bentuk kebijakan pengelolaan untuk setiap sumber daya termasuk agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang kelima yaitu pembinaan pengelolaan pendidikan di madrasah. Pembinaan adalah suatu proses untuk membantu tenaga kerja untuk membentuk, meningkatkan, dan mengubah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah lakunya agar dapat mencapai standar tertentu sesuai dengan apa yang dituntut oleh jabatannya. Adapun pembinaan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkat manajemen organisasi dan jenjang pendidikan dan madrasah. Pada proses pengembangan pengurusan tentang penyelenggaraan sekolah agama termasuk pembinaan madrasah menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Agama. Adapun usaha pemerintah untuk meningkatkan pembinaan madrasah baik kualitas maupun kuantitas dilakukan dalam bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembinaan diversifikasi kelembagaan madrasah, di antaranya yaitu didirikannya madrasah wajib belajar pada tahun 1958 yang berlangsung selama 8 tahun dengan materi pelajaran agama umum dan keterampilan dalam bidang ekonomi, industri, dan transmigrasi. Yang kedua yaitu pengertian madrasah. Kedua yaitu penegerian madrasah, yakni dengan menegrikan Sekolah Rakyat Indonesia atau SRI menjadi madrasah ibtidaiyah negeri sebanyak 235 buah pada tahun 1962 berdasarkan keputusan Menteri Nomor 10 tahun 1962. Yang ketiga yaitu pembinaan pendidikan dan pengajaran, meliputi bidang kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, pengawasan, dan lain-lain terhadap madrasah negeri dan swasta. Pembinaan madrasah pada jenjang pendidikan menengah yaitu madrasah aliyah sangat membutuhkan adanya sistem pengelola komprehensif mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pemantauan serta evaluasi hingga mencapai suatu sistem pembinaan madrasah yang benar-benar sesuai dengan ketentuan.